Assalamualaikum. Tolong perkenalkan, saya dari kota Surabaya. Jikalau berkenan, tolong sumbangkan subscribe channel saya, Cakra Jawa. Salam kenal untuk saudara saya semuanya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para leluhur Jawa pernah berpesan dengan lirih bahwa tidak semua ilmu dapat digapai dengan pikiran yang tergesa-gesa. Ada pengetahuan yang hanya dapat dijemput ketika manusia berani menenangkan dirinya sendiri. Ada rahasia yang tidak bersembunyi di balik kata-kata, melainkan tinggal di dalam keheningan, menunggu seseorang cukup sabar untuk merasakannya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika rembulan menggantung di antara pepohonan dan angin membawa aroma tanah basah, seorang pini sepuh pernah berkata, "Kadang-kadang yang paling kuat bukanlah suara yang paling keras, justru yang diam seringkali menyimpan daya yang tidak terlihat." Pitutur semacam itu dahulu tidak disampaikan dengan tergesa-gesa, tidak pula dituliskan secara gamblang dalam lembaran. Ia diturunkan melalui laku, melalui keteladanan, melalui sikap seorang manusia ketika menghadapi kehidupan. Sebab bagi leluhur Jawa, ilmu bukan sekadar sesuatu yang diketahui oleh pikiran. Ilmu harus turun menjadi rasa, kemudian menjadi laku, lalu perlahan menjadi watak. Disitulah kita mulai mengenal apa yang sering disebut sebagai ilmu diam. Namun jangan buru-buru mengartikannya sebagai sekadar tidak berbicara. Diam yang dimaksud bukanlah kelemahan, bukan pula ketidakmampuan untuk melawan. Diam adalah keadaan ketika seseorang tidak lagi mudah dikendalikan oleh amarah, dendam, ketakutan, dan keinginan untuk membuktikan dirinya kepada dunia. Orang yang belum mengenal diam mungkin mengira bahwa kemenangan harus selalu diperlihatkan. Ia merasa harus menjawab setiap perkataan, membalas setiap perlakuan, dan menunjukkan bahwa dirinya tidak dapat direndahkan. Tetapi para pini sepuh melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Mereka memahami bahwa api yang terlalu besar justru mudah terlihat dan mudah padam, sedangkan bara yang tersimpan di dalam abu, meskipun tidak bersuara, dapat bertahan jauh lebih lama. Begitu pula dengan manusia. Ada kekuatan yang tidak membutuhkan ancaman, ada kewibawaan yang tidak membutuhkan pengakuan, dan ada pertahanan batin yang tumbuh justru ketika seseorang berhenti memberi makan kebencian di dalam dirinya. Karena itu, dalam pembahasan ini, kita tidak sedang mencari cara untuk menyakiti seseorang. Kita sedang membuka sebuah rahasia lama tentang bagaimana leluhur memandang musuh, konflik, dan kekuatan batin. Mengapa mereka memilih diam? Mengapa mereka tidak selalu membalas? Dan mengapa seseorang yang mampu menguasai dirinya sendiri seringkali justru menjadi pribadi yang paling sulit dikalahkan? Mungkin jawabannya tidak akan ditemukan dalam suara yang ramai. Mungkin ia tersembunyi di antara tarikan napas, di balik ketenangan hati, di dalam rasa yang selama ini kita abaikan. Seperti embun yang turun tanpa suara, tetapi perlahan membasahi seluruh dedaunan. Maka malam ini, mari membuka lawang tua itu perlahan, bukan dengan kesombongan, bukan dengan ambisi, tetapi dengan eling lan waspada. Sebab barangkali rahasia terbesar dari ilmu leluhur bukanlah bagaimana mengalahkan orang lain, melainkan bagaimana seseorang akhirnya mampu mengalahkan kegaduhan yang ada di dalam dirinya sendiri. Jika kita menengok kembali jejak kebatinan Jawa, kita akan menemukan satu hal yang menarik. Para leluhur tidak selalu menempatkan kekuatan pada sesuatu yang tampak oleh mata. Mereka justru sering mengajarkan bahwa kekuatan paling dalam tumbuh dari kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri. Di tanah Jawa, laku batin telah lama menjadi bagian dari perjalanan para pertapa, resi, empu, dan pini sepuh. Mereka menjalani tirakat bukan semata-mata untuk mencari kesaktian, tetapi untuk membersihkan diri dari pamrih yang membuat batin menjadi keruh. Ada yang memilih menyepi di lereng gunung, ada yang duduk dalam keheningan di dekat aliran sungai, ada pula yang menjalani puasa dan mengurangi keinginan duniawi. Semua itu bukan sekadar bentuk penderitaan tubuh, melainkan sebuah cara untuk mengenali
siapa sebenarnya diri manusia ketika segala kesibukan dunia perlahan dijauhkan. Dalam pandangan tersebut, ilmu diam tidak dapat dipisahkan dari ilmu rasa. Rasa bagi manusia Jawa bukan hanya perasaan sedih, senang, takut, atau marah. Rasa memiliki makna yang lebih dalam. Ia merupakan kepekaan batin untuk menangkap sesuatu yang kadang tidak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Karena itu, seorang yang memiliki rasa tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia mengamati. Ia mendengarkan. Ia merasakan suasana sebelum bertindak, seperti air yang tidak pernah berdebat dengan batu. Ketika menemukan penghalang, air tidak mengamuk untuk menunjukkan kekuatannya. Ia mencari celah, mengalir perlahan, lalu pada waktunya mencapai tempat yang dituju. Begitulah leluhur mengajarkan keteguhan, bukan dengan selalu melawan, tetapi dengan mengetahui kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering terjebak dalam keinginan untuk menang. Ketika disakiti, hati ingin membalas. Ketika dihina, lidah ingin menjawab. Ketika direndahkan, ego ingin segera menunjukkan siapa dirinya. Namun bagi seorang yang sedang menjalani laku batin, keadaan seperti itu justru dipandang sebagai ujian. Musuh yang paling berat bukan selalu orang yang berada di luar diri. Kadang, musuh yang sebenarnya adalah kemarahan yang tidak terkendali, rasa ingin menang sendiri, dendam yang dipelihara bertahun-tahun, dan keinginan untuk membuat orang lain merasakan penderitaan yang sama. Maka, diam menjadi sebuah laku. Bukan diam karena takut, melainkan diam karena sadar bahwa setiap perkataan memiliki akibat. Dalam falsafah Jawa, terdapat ajaran eling lan waspada. Ingat kepada asal dan tujuan hidup, serta selalu berhati-hati terhadap gerak diri sendiri. Ketika seseorang mampu menjaga kesadaran seperti itu, ia tidak mudah diseret oleh keadaan. Ia mulai memahami bahwa tidak semua perkataan harus dijawab. Tidak semua tuduhan harus dibantah. Tidak semua permusuhan harus dilawan dengan permusuhan. Disinilah makna sepi ing pamrih, rame ing gawe menemukan kedalamannya. Seseorang tidak hidup untuk terus mencari pengakuan. Ia bekerja, menjalani kewajibannya, menjaga sikap, tetapi tidak sibuk meminta dunia mengakui dirinya. Konon, ada kisah tentang seorang empu tua yang memiliki kemampuan luar biasa. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta ilmu dan menunjukkan kekuatan. Namun, sang empu justru lebih sering menundukkan kepala dan tersenyum. Ketika seseorang bertanya mengapa ia tidak pernah memamerkan kemampuannya, sang empu hanya menjawab bahwa ilmu yang masih ingin dipertontonkan biasanya belum selesai mengendap di dalam diri. Jawaban itu sederhana, tetapi mengandung makna panjang. Sebab semakin tinggi seseorang memahami batinnya, semakin ia menyadari bahwa kekuatan tidak selalu membutuhkan saksi. Dalam tradisi kejawen, keselarasan manusia dengan alam juga menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut. Manusia disebut bagian dari jagad kecil, sementara alam raya adalah jagad besar. Keduanya tidak berdiri sendiri. Ketika batin manusia penuh kegaduhan, dunia terasa seperti musuh. Namun, ketika batin mulai tenang, manusia dapat melihat bahwa dirinya hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan kehidupan yang jauh lebih luas. Angin tidak memilih daun mana yang boleh bergerak. Hujan tidak memilih tanah mana yang pantas dibasahi. Rembulan tidak bertanya siapa yang memandangnya. Semuanya menjalankan kodratnya tanpa banyak suara. Begitu pula manusia. Ia memiliki jalan hidupnya sendiri. Dalam pemahaman yang lebih dalam, perjalanan batin akhirnya mengarah pada kesadaran tentang manunggaling kawulalan Gusti. Bukan sekadar sebuah kalimat untuk dihafalkan, tetapi sebuah kesadaran bahwa manusia harus belajar menempatkan dirinya dengan rendah hati di hadapan kehidupan dan Sang Pencipta. Ketika kesombongan mulai berkurang, rasa mulai menjadi lebih jernih. Ketika pamrih mulai dilepaskan, seseorang mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tertutup oleh keinginannya sendiri. Maka rahasia ilmu diam
sebenarnya tidak berdiri pada kemampuan untuk menghancurkan musuh. Ia lebih dekat kepada kemampuan untuk tidak membiarkan musuh menguasai batin kita. Sebab seseorang dapat menang dalam pertengkaran, tetapi tetap kalah dalam dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang dapat memilih diam, pergi dengan tenang, dan tidak membalas keburukan, namun justru menemukan kebebasan yang tidak mampu diberikan oleh kemenangan duniawi. Itulah sebabnya ajaran lama sering dibungkus dalam tembang, simbol, cerita, dan perumpamaan. Bukan karena leluhur tidak mampu menjelaskannya, tetapi karena ada pengetahuan yang akan kehilangan maknanya apabila diberikan kepada seseorang yang belum siap merasakannya. Ilmu yang hanya masuk melalui telinga mudah menjadi hafalan. Tetapi ilmu yang turun melalui laku dapat menjadi perubahan dalam diri. Mungkin karena itu, para pinisepuh lebih banyak memberi contoh daripada memberikan penjelasan panjang. Mereka menunjukkan bagaimana seseorang menghadapi hinaan, bagaimana seseorang menerima kehilangan, bagaimana seseorang menahan amarah, bagaimana seseorang tetap berbuat baik meskipun tidak dipuji. Sebab di sanalah ilmu mulai memiliki tubuh, dan di sanalah diam mulai memiliki suara. Suara yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi perlahan dapat dirasakan oleh hati yang telah belajar tenang. Ilmu diam tidak lahir dari keinginan untuk menjadi lemah. Justru sebaliknya, ia tumbuh dari kekuatan seseorang yang mampu menahan dirinya ketika keadaan mengajaknya untuk meledak. Dalam laku batin Jawa, diam bukan sekadar menutup mulut. Diam adalah kemampuan untuk memberi jarak antara apa yang terjadi dan bagaimana diri memilih untuk meresponsnya. Ketika seseorang dihina, ia tidak langsung membalas. Ketika dipancing, ia tidak tergesa-gesa menjawab. Ia mengamati lebih dahulu, seperti air yang tenang memantulkan langit tanpa mengubah bentuknya. Para leluhur memahami bahwa manusia yang tidak mampu mengendalikan rasa akan mudah dikendalikan oleh keadaan. Karena itu, sebelum mencari kekuatan di luar diri, seseorang diajarkan untuk mengenali gerak di dalam dirinya sendiri. Amarah, takut, dendam, keinginan untuk menang, keinginan untuk dihormati. Semuanya datang seperti angin yang tiba-tiba menerpa dedaunan. Jika dikejar, ia semakin gaduh. Tetapi, jika dibiarkan lewat dengan kesadaran, perlahan ia kembali menjadi sunyi. Disinilah eling lan waspada menjadi penting. Eling terhadap siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan untuk apa kita menjalani kehidupan. Waspada terhadap setiap gerak batin yang diam-diam dapat menyeret kita kepada kebencian. Sebab terkadang musuh terbesar bukanlah orang yang berdiri di hadapan kita. Musuh terbesar adalah ketika hati kita berubah menjadi tempat tinggal bagi dendam. Leluhur mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari kemampuan seseorang membalas. Ada kalanya kekuatan justru terlihat ketika seseorang mampu memilih untuk tidak membalas. Seperti tanah, ia diinjak setiap hari tetapi tetap memberikan kehidupan. Seperti air, ia tidak pernah berteriak tetapi perlahan mampu mengikis batu yang paling keras. Seperti angin, tidak terlihat namun mampu menggerakkan pepohonan. Demikian pula seseorang yang telah memahami ilmu diam. Ia tidak perlu sibuk menunjukkan bahwa dirinya kuat. Ia cukup menjaga langkahnya, menjaga perkataannya, dan menjaga kebersihan niatnya. Bukan berarti ia membiarkan kejahatan begitu saja. Bukan pula berarti ia tidak boleh melindungi dirinya. Tetapi, ia tidak menjadikan kebencian sebagai bahan bakar kehidupannya. Disitulah letak rahasianya. Karena ketika seseorang berhenti memberi tenaga kepada permusuhan, musuh kehilangan sebagian ruang di dalam batinnya. Ia tidak lagi hidup setiap hari dengan memikirkan siapa yang membencinya. Ia tidak lagi terbangun dengan keinginan membalas. Ia mulai kembali kepada jalannya sendiri. Narimo ing pandum bukan berarti menyerah terhadap kehidupan. Ia adalah kemampuan menerima kenyataan dengan hati yang jernih, lalu tetap melakukan bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Dan ketika rasa mulai jernih, seseorang perlahan dapat membedakan mana tindakan yang lahir dari kebijaksanaan dan mana yang lahir dari luka.
Mungkin inilah sebabnya para leluhur sering mengajarkan laku prihatin, bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk mengurangi kegaduhan yang terlalu lama memenuhi batin. Ketika keinginan dikurangi, hati menjadi lebih lapang. Ketika pamrih dilepaskan, pandangan menjadi lebih jernih. Dan ketika seseorang tidak lagi sibuk membuktikan dirinya kepada dunia, kekuatan batinnya mulai tumbuh dalam diam. Pada akhirnya, ilmu diam bukan tentang bagaimana menghancurkan orang lain. Ia adalah ilmu untuk menghentikan kehancuran yang terjadi di dalam diri sendiri. Karena seseorang yang mampu menjaga batinnya tetap tenang, tidak mudah dijadikan korban oleh amarah, hasutan, ataupun kebencian. Ia seperti gunung yang tetap berdiri ketika angin datang dari berbagai arah. Tidak bergerak karena setiap suara, tidak runtuh karena setiap hinaan. Ia hanya diam, mengamati, dan melanjutkan perjalanan. Dan mungkin disitulah rahasia yang selama ini dicari banyak manusia sebenarnya berada. Bukan pada kemampuan membuat musuh jatuh, tetapi pada kemampuan membuat diri sendiri tidak ikut jatuh bersama kebencian. Ada satu lapisan dalam ilmu diam yang sering tidak terlihat oleh manusia. Semakin seseorang berusaha menguasai dunia di luar dirinya, semakin banyak kegaduhan yang tumbuh di dalam. Namun ketika ia mulai belajar melepaskan, sesuatu yang lebih halus justru perlahan muncul. Para leluhur menyebutnya sebagai rasa. Rasa yang tidak selalu dapat diterangkan oleh logika, tetapi dapat dikenali ketika batin mulai tenang. Seperti seseorang yang duduk seorang diri di pendopo pada malam hari, mendengar suara angin menyentuh daun, merasakan dinginnya embun, lalu menyadari bahwa selama ini hidup terlalu ramai untuk mendengar suara hatinya sendiri. Disitulah ilmu diam mulai bekerja. Bukan dengan mantra yang keras, bukan dengan ancaman, bukan pula dengan keinginan untuk membalas seseorang, melainkan dengan kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bertindak. Tarik napas perlahan, rasakan tubuh, dengarkan suasana. Kemudian tanyakan kepada diri sendiri, apakah tindakan yang akan dilakukan lahir dari kejernihan atau dari luka? Pertanyaan sederhana itu dapat menjadi pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Sebab manusia sering mengira dirinya sedang membela kebenaran, padahal terkadang yang sedang dibelanya hanyalah harga diri. Ia mengira sedang mencari keadilan, padahal mungkin hatinya sedang mencari pembalasan. Karena itu, leluhur mengajarkan tepas lira, mampu menempatkan diri pada keadaan orang lain, tanpa kehilangan ketegasan terhadap diri sendiri. Ketika rasa mulai matang, seseorang tidak lagi mudah terpancing. Ia dapat melihat keburukan tanpa harus menjadi buruk. Ia dapat menghadapi orang yang memusuhinya tanpa harus memelihara kebencian. Ia dapat menjaga jarak tanpa harus mengutuk. Dan inilah bentuk kekuatan yang sering tidak dipahami oleh dunia. Diam bukan berarti tidak berdaya. Diam adalah ruang tempat seseorang memilih tindakannya dengan sadar, seperti rembulan yang tidak pernah mengejar malam. Ia hanya hadir, memantulkan cahaya dengan tenang, sementara waktu berjalan sebagaimana mestinya. Begitu pula manusia yang telah belajar melepaskan pamrih. Ia tidak lagi memaksa orang lain untuk memahami dirinya. Tidak memaksa kehidupan berjalan sesuai keinginannya. Tidak memaksa kemenangan datang dengan cara yang ia bayangkan. Ia melakukan bagiannya, kemudian menyerahkan hasil kepada kehendak yang maha mengetahui. Dalam keadaan seperti itu, hati menjadi lebih ringan. Dan ketika hati ringan, kepekaan batin mulai tumbuh. Seseorang mulai dapat merasakan kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kapan harus mempertahankan sesuatu dan kapan harus melepaskannya. Itulah waskita yang sesungguhnya. Bukan sekadar kemampuan melihat sesuatu yang tersembunyi, tetapi kemampuan melihat gerak diri sendiri sebelum gerak itu berubah menjadi kesalahan. Maka, jangan heran jika orang yang benar-benar memahami laku diam sering tampak sederhana. Ia tidak banyak bicara tentang kekuatannya, tidak sibuk menceritakan kedalaman ilmunya, tidak merasa perlu membuat orang lain takut, sebab ia memahami satu rahasia. Semakin seseorang mengejar pengakuan,
semakin besar pula bayangan egonya. Sebaliknya, semakin ia mampu sepi ing pamrih, semakin luas ruang batinnya. Di titik tertentu, manusia mulai memahami bahwa tidak semua musuh harus dihancurkan. Ada musuh yang cukup dijauhi, ada konflik yang cukup dilewati, ada perkataan yang cukup dibiarkan berlalu seperti angin malam, dan ada luka yang tidak perlu dibalas, cukup disembuhkan. Mungkin inilah salah satu makna terdalam dari manunggaling kaula lan Gusti. Ketika manusia mulai menyadari bahwa dirinya bukan pusat dari segala sesuatu, ia tidak lagi harus memaksa dunia tunduk kepada keinginannya. Ia belajar merendahkan ego, belajar menerima, belajar menjaga hati, dan dari sana ketenangan perlahan menjadi kekuatan. Jika malam ini engkau sedang berhadapan dengan seseorang yang memusuhimu, jangan buru-buru bertanya bagaimana cara mengalahkannya. Tanyakan lebih dahulu kepada dirimu sendiri, mengapa aku memberinya begitu banyak ruang di dalam pikiranku? Mungkin jawaban dari pertanyaan itu adalah awal dari ilmu yang selama ini dicari. Sebab ketika hati tidak lagi dikuasai kebencian, seseorang telah memenangkan peperangan yang jauh lebih besar. Peperangan melawan dirinya sendiri. Dan ketika peperangan itu selesai, dunia mungkin masih sama. Musuh mungkin masih berbicara. Masalah mungkin belum seluruhnya pergi. Tetapi ada sesuatu yang telah berubah. Dirimu. Kini engkau tidak lagi mudah diguncangkan. Tidak karena menjadi keras seperti batu, tetapi karena telah belajar menjadi jernih seperti air. Dan dalam kejernihan itulah rahasia ilmu diam perlahan menemukan maknanya. Pada akhirnya, perjalanan ilmu diam membawa kita kembali kepada satu hal yang sering terlupakan. Manusia tidak selalu harus memenangkan pertarungan di luar dirinya. Ada kemenangan yang jauh lebih sunyi, ketika amarah tidak lagi menguasai hati, ketika dendam tidak lagi menentukan langkah, ketika perkataan orang lain tidak lagi mampu merampas ketenangan. Itulah kemenangan yang dahulu sangat dihargai oleh para pinisepuh. Mereka memahami bahwa hidup akan selalu menghadirkan orang yang tidak menyukai kita, keadaan yang tidak sesuai harapan, dan jalan yang terkadang terasa berat. Namun, manusia memiliki pilihan untuk menentukan apa yang akan ia simpan di dalam batinnya. Kebencian dapat disimpan, dendam dapat dipelihara, tetapi ketenangan juga dapat dijaga. Dan mungkin disitulah letak rahasia terbesar dari ilmu diam. Bukan bagaimana membuat musuh menderita, melainkan bagaimana tidak membiarkan kebencian mengubah diri kita menjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki. Seperti air yang tetap jernih, meskipun melewati tanah yang keruh, manusia pun dapat belajar melewati kehidupan tanpa kehilangan kejernihan hatinya. Jika ada yang menyakiti, jagalah batas. Jika ada yang mengancam, lindungi diri dengan cara yang bijaksana. Namun, jangan biarkan dendam menjadi rumah bagi hatimu. Karena setiap kali kita membalas keburukan dengan keburukan, rantai permusuhan semakin panjang. Tetapi, ketika kita memilih sadar, memilih tenang, dan memilih bertindak tanpa dikuasai amarah, rantai itu mulai terputus. Itulah eling lan waspada. Itulah laku yang perlahan mengubah seseorang dari dalam. Dan mungkin setelah semua kata selesai diucapkan, justru diamlah yang memiliki pesan terakhir, bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir sebagai hati yang tetap tenang, sebagai langkah yang tidak tergesa-gesa, sebagai seseorang yang mampu pergi tanpa membawa dendam. Dan jika suatu hari engkau bertemu dengan orang yang memusuhimu, ingatlah pitutur sederhana ini. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan perlawanan. Ada yang selesai ketika kita berhenti memberinya tenaga. Sebab pada akhirnya, ilmu tertinggi bukanlah kemampuan menundukkan orang lain,